Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas pelajaran matematika kelas 7 semester 1 bab 2 yaitu tentang himpunan. Silakan kalian buka halaman 109. Adapun kompetensi dasarnya yaitu 3.4 menjelaskan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. KD 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Selanjutnya silakan kalian buka halaman 113 yaitu tentang konsep himpunan. Himpunan itu bisa disebut juga sebagai kelompok atau perkumpulan. Ya, jadi himpunan itu bisa disebut sebagai kelompok atau perkumpulan. Namun, tidak semua kelompok atau perkumpulan itu merupakan suatu himpunan. Kita cermati ya. Untuk halaman 113, coba amati beberapa kumpulan yang termasuk himpunan. Ya, untuk yang nomor 1, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Jadi di sana yang berkumpul hanya siswa yang lahir pada bulan Agustus. Yang lahir pada bulan Januari tidak masuk dalam perkumpulan itu. Ya, jadi itu termasuk himpunan, sudah jelas yang lahirnya hanya bulan Agustus. Yang kedua, kumpulan siswa laki-laki. Jadi sudah jelas hanya laki-laki saja yang berkumpul. Yang ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Sudah sangat jelas hanya buah-buahan yang diawali dengan huruf M. Yang keempat, kumpulan nama kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S. Jadi sudah ada kejelasan ya. Yang kelima, kumpulan binatang yang berkaki 2. Jadi kalau ada binatang yang berkaki 4 itu tidak termasuk dalam perkumpulan itu karena sudah dijelaskan perkumpulannya hanya binatang yang berkaki 2. Itu sebuah himpunan. Yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Itu juga sebuah himpunan. Jadi keenam contoh itu termasuk himpunan. Selanjutnya untuk halaman 114 kita cermati lagi ya. Untuk nomor 1, kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Ini bukan termasuk himpunan karena tidak ada tidak jelas. Jadi ini perkumpulannya patokannya tidak jelas. Kota-kota besar yang dimaksud kota besar wilayahnya atau penduduknya. Jadi ini tidak jelas, jadi bukan termasuk himpunan. Untuk nomor 2, kumpulan orang kaya di Indonesia. Itu juga bukan himpunan. Karena orang kaya itu relatif, bisa dilihat dari kaya tanahnya atau uangnya atau rumahnya yang besar. Jadi kaya itu relatif. Jadi tidak ada patokannya, jadi bukan himpunan. Yang ketiga, kumpulan siswa yang pandai di sekolahmu. Ini juga bukan himpunan. Karena pandai ini harus pandai itu tidak ada takarannya, bisa dikatakan pandai matematikanya harus 100 atau pandai bahasa Inggrisnya harus 100, jadi tidak ada patokannya sehingga bukan himpunan. Yang keempat, kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia, itu bukan himpunan. Yang kelima, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa, itu juga bukan himpunan. Yang keenam, kumpulan makanan yang lezat, ini juga bukan termasuk himpunan karena antara satu orang dengan orang yang lainnya itu lezat, dikatakan lezat itu rasanya beda-beda ya, jadi tidak ada kejelasan. Selanjutnya di sini Ibu punya contoh, mari kita bahas bersama ya. Untuk contoh yang pertama, kelompok bunga yang indah. Kelompok bunga yang indah, indah itu harus berwarna merah,
harus berwarna kuning atau apa, jadi tidak ada kejelasannya ya. Jadi kelompok bunga yang indah itu bukan himpunan. Bukan himpunan. Terus untuk nomor 2, kelompok orang-orang yang pintar. Jadi ini juga bukan himpunan. Selanjutnya untuk nomor 3, kelompok siswa SMP Negeri 1 Kebumen yang menggunakan kacamata. Ini sudah jelas dikatakan bahwa kelompoknya hanya siswa SMP Negeri 1 Kebumen yang menggunakan kacamata. Jadi kelompok itu semuanya menggunakan kacamata, sudah ada kejelasan ya. Jadi ini termasuk himpunan. Yang keempat, kelompok hewan lucu. Di sini hewan lucu antara orang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan kucing itu lucu, tetapi ada juga orang yang mengatakan kucing itu hewan yang seram. Jadi antara pandangan orang satu dengan yang lain tidak sama, tidak ada kejelasan. Jadi ini bukan himpunan. Yang kelima, kelompok hewan bertelur. Jadi perkumpulannya atau kelompoknya itu hanya hewan-hewan yang bertelur saja. Jadi ini sudah sangat jelas, berarti ini sebuah himpunan. Yang keenam, kumpulan buku matematika kelas 7. Ini juga sudah jelas, hanya buku-buku matematika saja yang kelas 7. Ini jadi himpunan. Yang ketujuh, kumpulan anak-anak yang tinggi. Ini bukan himpunan, karena yang dikatakan tinggi itu antara orang yang satu dengan yang lain menilai tinggi itu lebih dari atau ukurannya tidak jelas, tidak ada patokannya. Jadi ini bukan himpunan. Yang kedelapan, kumpulan kendaraan beroda 4. Ini sangat jelas, sudah ada patokannya ya, beroda 4. Jadi ini sebuah himpunan. 9, kumpulan anak-anak dengan tinggi badan 165 cm. Ini sebuah himpunan. Ya. Jadi bedanya nomor 7 dengan nomor 9. Untuk nomor 7 itu kan hanya perkumpulan anak-anak yang tinggi. Jadi ini bukan himpunan karena tidak ada kejelasan tingginya berapa. Sedangkan nomor 9 itu termasuk himpunan karena di situ dikatakan perkumpulan anak-anak dengan tinggi badan 165 cm. Jadi ada patokannya 165. Jadi hanya anak yang tingginya 165 meter saja pada perkumpulan itu. Jadi sudah jelas itu himpunan. Yang ke-10, kumpulan orang kaya. Ini sudah jelas bukan himpunan. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik sama atau terdefinisi dengan jelas. Selanjutnya anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan atau dinamai dengan huruf kapital. Misalkan A itu A-nya kapital, B B-nya kapital atau D D-nya kapital. Anggota himpunan dilambangkan dengan seperti ini. Ini namanya elemen atau anggota. Dan yang bukan anggota himpunan dilambangkan dengan ini, elemen dicoret ya. Jadi ini anggota, elemen. Kalau ini bukan anggota ya, elemen dicoret seperti ini. Ini elemen. Maaf. Ini elemen atau anggota, ini yang bukan anggota. Ya, untuk yang A saya contohkan, jika A itu A-nya kapital ya, adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih. Nah, berarti mobil itu kan rodanya 4, berarti mobil itu anggota dari himpunan A. Truk juga rodanya lebih dari 4, itu truk termasuk anggota himpunan A. Bis juga lebih dari 4 karena dikatakan himpunan itu beroda 4 atau lebih. Bis itu juga lebih dari 4, berarti bis merupakan anggota himpunan A.
Sedangkan sepeda motor itu rodanya 2. Jadi bukan anggota himpunan A. Yang B, jika D adalah himpunan alat tulis, berarti buku. Ya, buku itu anggota dari himpunan D. Karena D itu himpunan alat tulis. Sedangkan sendok itu adalah alat makan, bukan alat tulis. Berarti sendok bukan anggota himpunan D. Ya. Untuk selanjutnya, Bu Vera ingatkan kembali ya, macam-macam himpunan bilangan yang perlu kalian ketahui. Dulu waktu Bu Vera menyampaikan materi bilangan sudah pernah Bu Vera jelaskan ya. Untuk yang pertama, A sama dengan himpunan bilangan asli. Kalian ingat kembali, himpunan bilangan asli berarti anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi cara penulisan anggotanya seperti ini. Himpunan bilangan asli berarti A itu sama dengan ini kurung kurawal ya. Untuk menuliskan himpunan seperti itu kurung kurawal 1, 2 dan seterusnya. Nah, diakhiri juga kurung kurawal tutup. Yang kedua, C sama dengan himpunan bilangan cacah. Ya, berarti anggotanya C sama dengan kurung kurawal buka, bilangan cacah dimulai dari 0, 1, ini 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai tak terhingga. Ya, ini kurung kurawal tutup. Yang ketiga, B himpunan bilangan bulat. Berarti anggotanya B sama dengan titik-titik negatif dan seterusnya ke dia. Dan seterusnya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, koma, titik 3, kurung kurawal tutup. Yang keempat, himpunan bilangan ganjil berarti anggotanya G sama dengan kurung kurawal buka 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya, kurung kurawal tutup. Keenam, himpunan P sama dengan himpunan bilangan prima. P anggotanya kurung kurawal buka 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Ya ini 13 dan seterusnya, kurung kurawal tutup, diakhiri kurung kurawal tutup. Yang ketujuh, T itu himpunan bilangan komposit. Dulu Ibu juga sudah pernah menyampaikan bilangan komposit itu apa. Nah, ini anggotanya. Jadi bilangan komposit anggotanya ada 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ya, selanjutnya cara menyatakan himpunan. Diketahui himpunan D bilangan cacah kurang dari 10. Jadi ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut. Yang pertama, menyatakan himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya atau metode tabulasi, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal yang dipisahkan dengan tanda koma. Contohnya seperti tadi ya. Jadi D misalkan ini di bilangan himpunan bilangan cacah ya. Ini berarti D sama dengan kurung kurawal buka dimulai dari 0 bilangan cacah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, sampai 9 karena di sini dikatakan D bilangan cacah kurang dari 10. Kurang dari 10 maka berhenti di angka 9 kurung kurawal tutup. Ya, yang ke B, menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan atau metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Cara menyatakannya seperti ini. D sama dengan kurung kurawal buka X sedemikian sehingga X kurang dari 10, di mana X bilangan cacah. Itu cara membacanya. Selanjutnya yang ke C, menyatakan himpunan dengan kata-kata atau metode deskripsi, yaitu cara menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Cara menyatakannya seperti ini. D sama dengan kurung kurawal buka
Di sini dikatakan syaratnya adalah bilangan cacah kurang dari 10 kurung tutup. Selanjutnya, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga, dan himpunan kosong. Ya, Ibu mempunyai soal. Tentukan banyak anggota himpunan berikut. Untuk nomor 1, K itu anggotanya ada merah, kuning, hijau. Banyak anggota himpunan K ada berapa? Kita hitung bersama-sama, ada 1, 2, 3. Berarti ada 3. Dan dapat ditulis NK itu juga ada 3. Jadi jumlahnya ada berapa anggotanya? Yang kedua, L anggotanya ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya sampai 16. Atau dapat kita tulis L sama dengan kurung kurawal buka 2, 4, 6, 8, titik 3, paling terakhir 16. Kurung kurawal tutup. Jadi banyak anggota himpunan L ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Dan dapat ditulis NL itu ada 8. Yang ketiga M. M anggotanya ada 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi ke belakangnya ini banyak ya. Banyak anggota himpunan M itu dapat dihitung, tidak dapat dihitung karena tidak terhingga. Ya, yang soal keempat N itu sama dengan 0 atau kosong. Himpunan N tidak mempunyai anggota. Banyak anggota himpunan N, N ada 0 dan dapat ditulis NN adalah 0. Ya. Jenis himpunan berdasarkan banyak anggota himpunannya. Tadi kita sudah mengerjakan soal berkaitan dengan pengertian berikut ya. Dapat disimpulkan bahwa himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota berhingga atau tidak dapat dihitung. Yang B, himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Yang C, himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal, ini kosong ya, tidak diberi angka, dan kurung kurawal tutup atau bisa seperti ini 0 dicoret. Selanjutnya himpunan semesta, diagram Venn dan komplement himpunan. Yang A, himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat atau melingkupi semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Jadi himpunan semesta itu himpunan yang dibahas secara keseluruhan ya. Himpunan semesta dilambangkan dengan dengan huruf S besar ya. S besar ini ini adalah lambang dari himpunan semesta. Yang B, diagram Venn. Himpunan dapat disajikan dengan gambar. Gambar tersebut dinamakan diagram Venn. Aturan dalam menggambarkan diagram Venn sebagai berikut. Yang pertama, 1, himpunan semesta atau S tadi kita gambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama S di sudut kiri atas. Nanti Ibu Vera praktekkan. Yang kedua, setiap anggota himpunan S digambarkan dengan noktah, diikuti objek anggota di dalam persegi panjang. Misalkan ini noktah seperti ini ya. Misalkan ini noktah ya. Ini noktah, ini namanya noktah. Ini anggotanya Kebumen, Magelang, Wonosobo dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan di dalam S. S itu adalah himpunan semesta ya, tadi sudah dijelaskan. Misalkan himpunan K, ini terdiri dari Kebumen, Magelang, Wonosobo, Purworejo yang digambarkan dengan kurva tertutup. Biasanya berbentuk oval yang memuat anggota-anggota A. Jadi tadi cara penulisannya Bu Vera akan praktekkan cara membuat atau menulis diagram Venn-nya ya. Kalian membuat bangun datar persegi panjang ya. Selanjutnya langkah pertamanya tadi dikatakan menuliskan
lambang S atau himpunan semesta di pojok sini. Ini S adalah himpunan semesta. Nah, selanjutnya kita menggambarkan, maaf ya, ini seharusnya oval. Kita tulis di sini misalkan ini adalah himpunan K. Ini namanya himpunan K. K ini terdiri dari Kebumen. Kita beri nokta. Ini Kebumen. Magelang. Wonosobo. Dan Purworejo. Jadi cara menuliskannya seperti ini ya. Dibuat bangun datar persegi panjang. Selanjutnya kalian menuliskan S di pojok kiri atas. Ini artinya himpunan semesta. Selanjutnya kalian tuliskan himpunan, nama kalian gambar lingkarannya. Kalian tulis ini nama himpunannya apa, himpunan K. Selanjutnya kalian tulis anggotanya seperti ini. Kalian awali menggunakan noktah. Selanjutnya tadi diagram Venn sudah saya jelaskan. Selanjutnya ada komplement himpunan. Komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta. Yang bukan anggota A, komplement himpunan A itu dilambangkan seperti ini. A komplement atau bisa ditulis A aksen. Jadi cara menulisnya A komplement seperti ini. Komplementnya A komplement atau A aksen ya. Ya, Bu Vera contohkan seperti ini. Bu Vera contohkan misalkan di sini ada sebuah diagram Venn, ya ini sudah dituliskan ya. Di sini ada persegi panjang, ada tulisan S di pojok kiri atas, ini semesta. Nah, ini nama anggota himpunan A. Ini himpunan A, anggotanya ada burung, ayam, kucing, kelinci. Kalau kita lihat burung, ayam, kucing, kelinci adalah nama-nama hewan. Nah, selanjutnya di sini ada masih di dalam diagram Venn ini. Di sini ada di luar dari himpunan A ada anggur, durian, melon, apel, semangka. Ya, di sini ini ada kalau kita lihat anggur, durian, melon, apel, semangka ini merupakan nama-nama buah, sedangkan ini adalah nama-nama hewan. Jadi antara nama buah itu tidak bisa dimasukkan dengan himpunan hewan karena sudah berbeda. Jadi ini bukan anggota himpunan A. Sehingga dapat kita tuliskan A komplement. Jadi yang A komplement itu berarti yang bukan anggota dari himpunan A. Berarti ada anggur, durian, melon, semangka, apel. Ini adalah A komplement ya. Yang bukan. Jadi kalau anggota A adalah ini dan A komplement berarti yang bukan anggota A, berarti yang di luar dari lingkaran ini ya. Selanjutnya sehingga dapat kita tulis A komplement sama dengan X sedemikian sehingga X ini elemen tadi anggota S itu berarti semesta, himpunan semesta, dan X itu bukan anggota dari A. Jadi A komplement ini adalah X ini merupakan anggota dari himpunan semesta dan X ini ternyata bukan anggota dari A. Jadi X ini bukan anggota dari himpunan A. Seperti